Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Fki Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, seperti biasanya kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang jalannya politik hari ini. Berita-berita apa yang lagi hangat untuk kita perbincangkan. Dan semoga ini bisa menghibur teman-teman semua, mengedukasi dan menambahkan informasi untuk pengetahuan kita tentang jalannya politik hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Yang pertama, aksimu nggak penting, nggak mewakili 50+1 suara rakyat. Mahasewa atau mahal sewa, cikal bakal koruptor masa depan, katanya. Kita lihat videonya. Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Karena kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang harus diberantas dari permukaan bumi pertiwi. Dan satu-satunya jalan untuk memiskinkan para koruptor adalah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor agar menjadi undang-undang. Dan itu adalah tugas kalian selaku mahasiswa-mahasiswi. Jika itu kalian lakukan, maka kami percaya bahwa kalian benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Jika itu tidak kalian lakukan, maka status kalian kami anggap sebagai mahasewa, bukan maha. Iya kak, kok tindakan mereka, aksi-aksi mereka itu seperti bertentangan dengan keinginan rakyat. Sebenarnya mereka mewakili apa? Mewakili rakyat atau mewakili partai? Ya dari dulu, dari tahun 2000 kalau nggak salah, itu dari 2014 kalau nggak salah ya. Itu Pak Jokowi sudah mengajukan untuk disahkan undang-undang perampasan aset. Agar supaya ini para koruptor ini ketika mereka bebas nanti menjalani hukuman yang ringan. Ketika mereka bebas, mereka nggak menjadi konglomerat dengan hasil curian mereka. Tapi mereka keluar udah miskin. Ya, yang ditakutkan mereka adalah kemiskinan. Dan kemudian bagaimana ceritanya perampasan aset nggak disahkan sampai hari ini, nggak dibahas di DPR sampai hari ini. Dan kemudian mahasiswa diam-diam saja. Padahal yang menjadi akar permasalahan kenapa negeri ini tidak maju-maju terus, karena banyaknya koruptor-koruptor yang merongrong uang rakyat, yang menghambat pembangunan dan pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Itu yang menjadi permasalahan, tapi mereka nggak demo. Mereka nggak mewakili suara rakyat. Rakyat pengen undang-undang itu dia disahkan agar supaya ketika mereka merampok uang rakyat, uang negara ini, negara bisa ambil lagi kan uang yang dicuri mereka, bisa rampas semua aset-aset mereka sesuai dengan nominal kerugian negara yang dikorupsi, yang dicuri mereka. Tapi mana mahasiswa kok jadi mahasewa? Mewakili partai atau mewakili rakyat? Inilah pernyataan Pak Zulhas yang merasa takjub kenapa Presiden Jokowi sangat dihormati pemimpin-pemimpin dunia. Yes. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata. Wow. Terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang, ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Inilah pernyataan Pak Zulhas yang merasa takjub kenapa Presiden Jokowi nggak bangga gimana sih sama Jokowi? Sampai pemimpin-pemimpin besar dunia itu benar-benar menghormati beliau. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju.
asal ganti nama aja. Ini captionnya seperti ini. Dulu membedakan iblis dengan manusia sangatlah susah karena iblis masih membaur dengan manusia. Tapi kalau sekarang sangatlah mudah karena iblis sudah kembali ke habitatnya. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah kejahatan pemilu. Kenapa sih nggak ditangkap di manusia satu ini? Setuju. Yang minta tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi. Ini adalah Jokowi. Jokowi adalah sumbernya. Oleh karena itu, seperti yang lain juga, jalan untuk menyelamatkan bangsa, jalan untuk menyelamatkan konstitusi, jalan untuk menyelamatkan demokrasi adalah lengsernya Jokowi. Betul. Jokowi harus lengser sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang. Kenapa sih nggak ditangkap orang ini? Sudah terlalu ribut, bikin ribut negeri ini orang ini. Bentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Segitu tidak berharganya ya Pak Presiden Jokowi di mata PDIP. Sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks udah kayak Amin Rais aja ya Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena jadi amat nih Hasto ini ya, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi. Tapi Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red lah. Sobat Eros sekalian dimanapun Anda berada. Kantung buntu kok pengen jadi presiden. Presiden yaitu ke Bengkulu beli baju. Walaupun kantong lagi buntu. Kalau Indonesia mau maju, Anies Mohaimin sudah tentu. Bismillah, memang betul, kantong lagi buntu. Kantong buntung kok pengen jadi presiden. Bahaya juga ya. Ya, orang yang kantong buntu kemudian jadi presiden, kantongnya bisa diisi full lagi tuh. Dengan apa? Semoga nggak aneh-aneh ya. Giliran Jokowi bagi-bagikan bansos untuk rakyat Indonesia. Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya maksulkan Jokowi. Giliran beras naik 2.000 perak, biar petani menikmatin, biar petani sekali-kali senang. Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya turunin Jokowi. Nah sekarang nih ada mega korupsi 271 triliun. Kok kalian diam? Ada apa nih? Bapak DPR, mahasiswa yang suka demo. Demo dong, itu ada korupsi 271 triliun. Itu merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Jangan pada diem dong. Sangat jelas demo-demo mereka yang berjilid-jilid hari ini adalah karena kepentingan politik untuk mendesak Pak Jokowi. Itu kan hanya beras naik 2.000, demo di mana Jokowi membagikan bansos kepada rakyat kecil, demo di mana-mana. Ini loh, 271 triliun korupsi. Mana kalian demo? Mana kalian bersuara? Demo dong untuk melakukan DPR untuk segera untuk membahas, untuk mengesahkan perampasan aset. Demo dong hal itu agar supaya mereka yang korupsi ini aset-asetnya dirampas. Mana kalian demo? Jelas sekali kepentingan politik ada dalam gerakan kalian, bukan dari kepentingan rakyat Indonesia. Berbeda, bertolak belakang kalian dengan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya enggan hadir apabila tidak mendapatkan tempat duduk dekat dengan tuan rumah penyelenggara KTT. Hal itu dilakukannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar dan bukanlah negara kaleng-kaleng. Sikap seperti itu ya. Saya di sana nggak mau saya foto minta di sini, di situ nggak mau saya. Saya hanya ingin mencoba melihat posisi kita ini ada di mana, kuat atau tidak kuat, dipercaya atau tidak dipercaya. Sulitnya di situ. Kalau kita nggak dipercaya, kita minta udah tetap di pinggir. Paling tidak ya tidak
di kanan atau kiri tuan rumah agak deket-deket lah gitu. Kalau enggak saya enggak mau datang. Saya bicara seperti itu. Ya ini ingin menunjukkan bahwa ini negara besar. Indonesia ini negara besar. Bukan negara kaleng-kaleng kita ini. Luar biasa itu ya. Presiden Joko Widodo menyebut dirinya enggan. Presiden seperti ini yang membuat negara kita ini harkat dan martabatnya naik. Negara-negara barat dan negara Eropa tidak memandang kita ini rakyat monyet lagi. Tapi kita ini benar-benar mendapatkan perhatian, attention khusus dari mereka bahwa Indonesia sekarang tidak seperti Indonesia yang dulu yang dianggap remeh. Pak Jokowi membawa Indonesia itu menjadi bernilai di mata dunia. Luar biasa orang ini. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma dua. Satu Soeharto, dua Jokowi. Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Tidak ada yang saya takuti. Terima kasih, Bang. Merinding saya dengan orang ini. Orang ini manusia setengah dewa ini. Ya, baik. Ya, pesan masyarakat Kupang NTT selesai pensiun. I love you Bapak Jokowi. Bapak Presiden, kami anak NTT ikut terharu ya. Ikut terharu hati. Hati aku ikut terharu ya. Cukup senang dan Bapak Presiden bangga pada karya anak NTT. Tadi di sini Bapak Presiden cuma bilang bagus anak-anak dibawa ke program kalian ini untuk berinovasi. Ya, jadi untuk program keahlian teknik energi terbarukan itu ada 2 konsentrasi keahlian ya. Tapi SMK Negeri 5 Kupang mengembangkan konsentrasi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin ya. Jadi di sini anak-anak belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air. Kami sangat senang dengan kedatangan beliau, karena beliau bukan cuma datang, tapi membangun NTT. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Bahagia sekali. Yang pasti bahagia, cuman tadi nunggunya lama dari jam 6:30, sempat mau pulang tadi, tapi karena dengar ada bunyi-bunyi itu langsung naik lagi ke sini. Akhirnya sempat dapat foto tadi di sini. Senang banget sih, rasa istimewa aja, kagum gitu. Pesanannya ada kue tiaw sapi goreng, capcay seafood, sama ada nasi goreng spesial juga. Histeris masyarakatnya. Bapak yang dicintai datang ya. Cuman karena demi Bapak saya lembur demi Bapak. Lembur demi Bapak. Senang sekali. Pak Jokowi. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Terus untuk waktu-waktu yang sisa ini semoga lebih memperhatikan rakyat yang ada di Indonesia. Sebegitu dicintainya Pak Jokowi ya. Makanya Pak Jokowi saya mulai mengerti ya. Kenapa hinaan, fitnahan, cercaan, makian yang ditujukan kepada Pak Jokowi, dan kenapa Pak Jokowi biasa-biasa aja dan tidak pernah untuk menanggapi hal itu, karena Pak Jokowi tahu kok rakyat Indonesia begitu mencintainya. Yang memaki-maki dia adalah segelintir orang dan kelompok saja. Dan Pak Jokowi itu seperti imun dari hinaan tersebut adalah bagaimana dia ketemu dengan rakyat dan dia melihat betapa rakyat itu begitu antusias, histeris ketika bertemu dengan Pak Jokowi.
mengungkapkan cinta rakyatnya kepada Pak Jokowi. Itu terlihat jelas dari cuplikan-cuplikan video yang kita lihat tadi, teman-teman. Luar biasa. Bahkan ada yang sudah selesai kerja, memilih untuk lembur tanpa dibayar sekalipun demi ketemu Pak Jokowi. Bahkan ada yang rela untuk menunggu berjam-jam untuk bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Ini sejarah Indonesia, presiden yang paling dinanti dan ditunggu oleh rakyat Indonesia untuk beliau berkunjung ke daerah rakyat-rakyat tersebut, teman-teman ya. Ini presiden luar biasa. Ini kalau di Manado bilang presiden gaco ini. Presiden andalan, teman-teman ya. Luar biasa. Saya sempat terharu dengan melihat-lihat video-video seperti ini. Pak Jokowi memang luar biasa sekali ya. Aduh, tapi kita pasti akan merindukan momen-momen seperti ini. Ketika beliau sudah tidak memimpin, kita pasti akan merindukan sosok ini. Tapi yang penting Pak Jokowi sudah mencetak sejarah di Indonesia. Presiden yang sangat luar biasa berpengaruh dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Banyak hinaan, tuduhan, tapi rakyat Indonesia, gelombang cinta rakyat Indonesia lebih besar dari semuanya itu dan mengalahkan setiap kebencian yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Tulis seberapa cinta kalian dengan Jokowi di kolom komentar. Saya pamit dulu, and God bless you. Bye guys.